Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2, Ketua KPU Bapak Afifuddin, Wamendagri Ibu Rifka Haluk, dan Sekjen Pak Tomsi Thohir, Ketua DKPP Bapak Hedi dan jajarannya, dan Ketua Bawaslu Bapak Bagja dan seluruh jajarannya, dan kawan-kawan KPUD di provinsi dan kabupaten yang mengikuti rapat ini secara daring. Mudah-mudahan teman-teman di daerah ini masih bisa melaksanakan PSU yang nanti sudah dijadwalkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya menyimak secara cermat apa-apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dari Mitra, kemudian juga sahabat-sahabat saya. Sebenarnya saya mau membuka dengan cerita, tapi nanti nggak enak. Ceritanya untuk lain kali saja. Ini cerita antara Mitra dengan DPR. Ceritanya lucu, tapi saya nggak mau lucu dulu. Pembicara dari Partai Golkar tadi mengingatkan kita bahwa apa yang kita terima hari ini sebagai keputusan mahkamah bersifat final and binding, kita nggak bisa tolak, karena itu adalah undang-undang. Konstitusinya bunyinya seperti itu. Tetapi sebagai sebuah dialektika, diskursus, apa yang menjadi keputusan mahkamah juga tidak seluruhnya memuaskan. Artinya bisa diperdebatkan. Tapi bukan berarti bahwa kita semua ini tidak patuh. Saya berharap teman-teman kita di Komisi 2 termasuk bapak-bapak yang mitra ini punya hak untuk mendiskusikan itu di publik. Ya kan? Supaya dalam bernegara, dalam kita menjaga keseimbangan lembaga negara ini, itu memiliki porsi-porsi yang baik di kemudian hari. Nah, tahap awal ini saya ingin menyampaikan tentang review. Review yang pertama adalah memang kita tidak bisa pungkiri pilkada serentak ini untuk yang kedua kalinya dan menyerap kepesertaan yang besar. Jadi kalau tadi dihitung 60% karena kelihatan ngumpul. Tapi kalau kita menghitung statistik mungkin besar juga dulu. Karena kan dicicil kan. Sehingga konsentrasi teman-teman penyelenggara tertumpuk di satu waktu pada periode yang sama. Pengalamannya belum punya. Makanya terjadi berbagai masalah yang hari ini muncul. Tadinya kan pilkada penjadwalannya kan beda-beda. Jadi KPU pusat, Bawaslu bisa fokus. Sekarang kan bareng. Jadi masalah yang tadinya itu dicicil, ini masalah muncul dalam waktu yang bersamaan. Nah, saya melihat mitigasi ini lupa untuk dilakukan oleh teman-teman secara mendetail. Ya, mitigasi dari pelaksanaan pilkada serentak itu lupa untuk dilakukan secara mendetail. Terutama hal-hal yang terkait yang disampaikan oleh Pak Tovan Pawai, bahwa kebanyakan itu adalah kasus administratif. Itu. Sebenarnya malu kalau kasus administratif itu ya. Kemudian yang kedua, ini kan ada keputusan yang harus kita laksanakan PSU. Dengan pelaksanaan PSU itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang PSU diakibatkan calonnya didiskualifikasi. Ada yang PSU karena persoalan keamanan, intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang lainnya adalah TSM. Nah, saya berharap Kemendagri ini melakukan mitigasi dari masing-masing pelaksanaan berdasarkan permasalahan lokal yang dilakukan. Kepada KPU Pusat dan Bawaslu, saya berharap ini kan kalau orang sudah melaksanakan dan kemudian bermasalah, jangan dikasih tanggung jawab lagi.
yang bagus menurut saya, penyelenggara yang akan melakukan PSU, apalagi PSU serentak, PSU secara keseluruhan, dia langsung diambil alih oleh komisioner yang ada di atasnya. Jadi kalau kabupaten diambil provinsi, kalau provinsi diambil pusat. Jadi supaya krisis kepercayaan yang dialami oleh para peserta pemilu maupun masyarakat itu menjadi bisa teratasi. Jadi soal penyelenggaraan bagi PSU yang total secara keseluruhan itu diambil aja di tingkatan atasnya. Yang selanjutnya, dalam keputusan mahkamah, berdasarkan situasinya masing-masing, berdasarkan amar putusannya masing-masing, diberikan waktu kepada penyelenggara untuk melaksanakan sesuai dengan waktu maksimal. Jadi itu adalah waktu maksimal. Tetapi waktu maksimal ini kan harus disesuaikan dengan kemampuan untuk ketersediaan anggaran maupun si pelaksananya. Nah, kami berharap bahwa KPU dan Bawaslu ini juga mengakomodir pelaksanaan untuk PSU itu sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman, misalkan kondisi di Banjarbaru. Ya kalau dia bisa melaksanakan lebih cepat, eksekusi saja. Dan daerah-daerah lain. Jadi mereka mengajukan perencanaan, dilihat secara rasional memang memungkinkan untuk lebih cepat, laksanakan. Kenapa demikian? Karena ini kan sifatnya pemungutan suara ulang, bukan pemilihan seperti saat awal kita mengadakan pilkada. Jangan sampai berlarut-larut. Sehingga kevakuman atau kekosongan pemerintahan yang definitif itu bisa segera diselesaikan. Karena ingatkan mereka harus menyusun APBD dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, untuk Kemendagri soal hasil yang masih tertunda ini pelaksanaan di daerah nggak ada masalah ya? Pelaksana tugas untuk bupati, wali kota, gubernur nggak ada masalah ya? Ada nggak dalam amar keputusan yang mereka ini terlibat dalam urusan TSM dan lain-lain? Nggak ada tuduhannya. Kalau nggak ada tidak masalah. Kalau ada yang terkait dengan amar putusan di situ, sebaiknya diganti. Jangan dia lagi yang melaksanakan PSU ini. Kemudian yang terakhir untuk Ketua DKPP, tadi menyampaikan ada 35 persoalan yang disidangkan. Dari 35 itu, apakah ada yang terkait akan menyelenggarakan PSU? Nah, mohon dijelaskan kalau itu terkait dengan penyelenggaraan PSU adalah faktor kenyamanan dan sebagainya dipercepat atau dengan pertimbangan lain supaya sudah PSU nanti di MK-kan lagi, PSU lagi kan jadi lucu. Demikian Bapak-Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.